Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk memulai lokakarya kita kali ini, monggo mohon bantuannya Bapak Radiman untuk membacakan doa. Monggo Bapak Radiman. Sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini, kita berdoa mudah-mudahan ada yang hal baik yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Bu. Ya, terima kasih Bapak Radiman. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu di lokakarya keempat, yaitu penguatan praktek coaching. Perkenalkan, saya Ika Agustianisi dari SD Irsad 02 Cilacap. Di sini kita sudah memasuki sesi kedua dari lokakarya 4, yang dimana pada kesepakatan di awal kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, sepenuh hati, menghargai waktu bersama dan lainnya. Apakah mau ditambahkan lagi Bapak, Ibu CGP? Cukup Ibu. Sudah cukup Ibu. Oh iya, terima kasih. Lanjutnya saya mau berikan pantun. Goreng ayam bumbu kecap mengundang selera para sahabat. Guru penggerak memang mantap, saling berbagi kemukakan pendapat. Pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Cakep. Ya, kemarin saat Bapak dan Ibu sebelum melakukan lokakarya ini, hadir di lokakarya ini sudah melakukan ada sesi pendampingan individu, nggih Bapak Ibu? Oke, nah di situ saya mau mereview sebentar sedikit tentang coaching. Coaching itu apa? Coaching adalah sarana untuk mengidentifikasi kekuatan dan merencanakan strategi perbaikan diri dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang Bapak dan Ibu CGP dimohon untuk menjawab kuis. Nah, ada di kolom chat. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Iya. Monggo untuk diisi dulu. Siap. Ada 3 pertanyaan di sana untuk membedakan mana yang termasuk mentoring, mana yang termasuk consulting, mana yang termasuk coaching. Ya, sini udah ada yang menjawab, ada 2. Sudah, tapi benernya cuma 1 Bu yang doanya. Nggak apa-apa Pak, kita belajar bersama di sini. Kita melakukan refleksi. Salah satu kayaknya. Walah iya, saya juga sama. Saya juga benar 1 tok Pak. Alhamdulillah sudah semua menjawab ya. Sekarang saya mau merefleksi kembali ya. Jangan-jangan ini kemarin waktu PI-nya ini belum terlalu matang deh. Bapak, saya ini lagi. Saya mau mereview kembali apa perbedaan antara mentoring, counseling, dan coaching. Nah, kalau mentoring itu proses di mana seorang mentor membagikan pengalamannya untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Jadi orangnya yang di ini namanya menti. Nah, hubungan mentor dan menti adalah seorang yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman. Mentor biasanya memberi tips pada menti. Nah, lalu untuk yang counseling berarti proses di mana konseli dibantu untuk memecahkan masalahnya. Hubungan antara konselor dan konseli adalah seseorang yang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan coaching adalah proses di mana seorang coach menuntun coach untuk menemukan ide, cara untuk mengatasi masalahnya untuk mencapai tujuannya. Hubungannya adalah kemitraan, jadi seperti teman. Dan coach ini tidak memberikan keputusan, tetapi keputusan itu diambil dari coach. Dan dari sini, apakah Bapak atau Ibu ada yang mau menanyakan? Nah, sekarang kompetensi inti dalam coaching. Coaching itu ada 3 kompetensi intinya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan coaching secara aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan rasa. Nah di sini saya kopikan untuk dalam Jamboardnya. Apakah sudah terlihat? Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan intinya adalah hal-hal yang biasanya dilakukan untuk menghadirkan fokus. Biar fokus itu Bapak Ibu tuh harusnya bagaimana? Ya, sudah ada yang menjawab. Bu Setia, saling terbuka. Monggo Ibu. Ya Ibu, kalau menurut pendapat saya selama melakukan percakapan dengan seseorang itu selain kita harus bisa mengerti karakteristik, kita juga harus saling terbuka. Kalau misalkan kita tidak saling terbuka, maka kita tidak bisa saling memberikan take and give atas apa yang kita coachingkan, Bu. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Ini informasi yang ada. Selanjutnya ada Pak Setianto. Ambil nafas panjang ini gimana Pak maksudnya Pak? Ya itu yang saya lakukan biasanya kalau untuk mengalihkan supaya saya fokus sebelum melakukan itu saya ambil nafas panjang itu untuk memfokuskan perhatian saya. Oke.
biar fokus nggak Pak ya. Jawaban yang betul juga. Selanjutnya Pak Eko, melihat mata orang yang berbicara. Nah, monggo Pak Eko. Ya, jadi gini Bu, saya kalau supaya bisa fokus itu adalah ketika berbicara dengan orang, saya melihat matanya, tapi yang melihat yang soft gitu ya, tidak melihat Tidak mendelik Pak. tidak mendelik gitu. Dan dari situ saya dengan melihat matanya, maka saya juga bisa membaca kejujuran dari orang itu. Kemudian ya bisa mencermati apakah yang disampaikan itu memang berdasarkan pengetahuan yang cukup. Artinya saya bisa membaca lainnya dengan melihat mata orang yang berbicara. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Eko, jawabannya tepat sekali. Selanjutnya Bu Ratna, membangun empati. Ini bagaimana maksudnya membangun empati? Monggo Bu Ratna. Ya, membangun empati di sini maksudnya kita ikut merasakan apa yang dihadapi oleh coach tersebut sehingga coach itu menaruh kepercayaan kepada kita, merasa nyaman dengan kita. Iya. Terima kasih Bu Ratna. Ya, ini tepat sekali juga kita harus membangun empati. Kalau kita sudah ada empati, maka coach itu kalau mau cerita dengan bisa terbuka gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dari Pak Radiman, memancing dengan pertanyaan. Ini untuk menghadirkan fokus, Pak Radiman menjawabnya memancing dengan pertanyaan. Monggo Bapak penjelasannya. Terima kasih. Agar antara si penanya kita dengan orang yang diajak bicara oleh kita tuh lebih fokus terhadap hal yang kita inginkan untuk dibicarakan, maka biasanya saya memancing dengan pertanyaan, dan itu menjadikan pemikiran-pemikiran di luar dari materi atau fokus yang kita harapkan itu bisa terkurangi dengan sangat signifikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, ini betul semua jawabannya. Adanya saling keterbukaan, mengambil nafas panjang gitu ya, melihat mata orang yang diajak bicara, membangun empati, dan memancing dengan pertanyaan agar selalu fokus dengan apa yang kita tanyakan seperti itu. Lanjutnya, yang kan, kalau yang tadi saat fokus, nah sekarang kebalikannya, apa yang menyebabkan kita itu hilang fokus? Nah, kira-kira apa yang saat kita kadang-kadang lagi ngobrol tahu-tahu ngeblank, atau pembicaraannya itu bisa di luar konteks, itu yang menyebabkan apa? Oh, Paradiman, mengantuk ya, betul sekali. Mbak Ratna, lelah, stres, bisa juga yang lainnya. Oh iya, kadang ada rasa terganggu gitu ya, HP berdering, iya, langsung angkat telepon terus lupa kalau kita tuh sebenarnya lagi coaching gitu ya, Bu Setia. Lalu yang terakhir ini yang belum menjawab, Pak Setianto, kurang tidur enggak ya? Ini ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah proses ya sudah. Ya. Selanjutnya tentang, nah tadi kan ada mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa itu apa? Nah, rasa itu akronim dari receive, appreciate, sumber, and ask. Receive itu adalah memperhatikan pembicara, terima semua ungkapan dan dengarkan kata kunci. Jadi tadi ya, bersikap terbuka, kita menerima jawaban apapun dari coach. Lalu yang kedua adalah kita memberi sinyal bahwa kita tuh mendengarkan atau menyimak dengan oke, ya, mengangguk, atau dengan kontak mata seperti tadi yang dikatakan oleh Eko. Lalu selanjutnya adalah summary. Summary itu merangkum apa yang kita tangkap dari apa yang sudah dijelaskan dari coach. Lalu yang terakhir adalah kita mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dalam format pertanyaannya itu harusnya yang terbuka, bukan yang pertanyaan tertutup. Jadi menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau gimana. Dari sini apakah Bapak Ibu CGP ada yang mau dipertanyakan atau sudah cukup tentang rasa, mendengarkan dengan rasa? Ya, kalau cukup, sekarang saya mau bertanya, kemarin kan sudah melakukan praktek coaching di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu masih ingat apa alur percakapan coaching yang kita pelajari? Tirta Ibu. Ah ya, tepat sekali. Terima kasih Mbak Ratna. Bu Ratna ya, Tirta itu terdiri ini dari T, yang pertama adalah tujuan, adalah tahap awal di mana kedua pihak coach dan coaching menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Yang kedua adalah identifikasi, adalah tahap di mana coach menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Lalu R, rencana aksi, adalah tahap pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di sini adalah tahapan membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Nah, dari sini setelah sesi 2 ini maka akan ada memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi ketiga ada praktek coaching di Lokakarya 4 ini dengan pembagian kelompok. Kelompok pertama itu adalah Pak Radiman, Pak Eko Widi, dan Bu Ratna, dan sedangkan kelompok 2 ada Pak Setianto, Ibu Setia, dan saya sendiri sebagai pengamat. Apakah dari sini apakah ada mau yang ditanyakan dari Bapak Ibu CGP atau sudah cukup jelas? Nanti setelah ini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bor masing-masing kelompok yang ada di LMS. Apakah penjelasannya sudah cukup jelas atau mau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Jelas Ibu. Jelas Bu. Jelas Bu. Ya. Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas. Saya akhiri sesi
dua ini dengan cahaya sampai sama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Lalu setelah ini kita akan coffee break dulu. Kita akan terima kasih dulu lalu dilanjutkan di sesi. Terima kasih Bapak Ibu guru CPGP hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.